Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan kita masih dalam suasana Ramadan. Tanpa terasa sudah beberapa saat lagi kita akan memasuki di bulan Syawal. Tentu saja apa yang kita lakukan seperti biasa sebagai tradisi bagi kita yaitu saling memaafkan. Itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai. Telah hadir bersama kita Syekh Muhammad Jabir dan Ustadz Zaki Mirza. Tentu dengan tema memaafkan, pintu gerbang perdamaian dan keselamatan. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, jamaah Bapak Ibu yang mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Ibu, puasanya lancar? Alhamdulillah. Dompet? Alhamdulillahnya setengah-setengah ini kayaknya. Syekhun Al-Fadil, Masya Allah, Syekh Muhammad Jabir, alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita, gurunda kita semua. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat, istiqamah dalam dakwah, amin ya rabbal. Al-Ustadz Agung Izzul Haq, kita doakan juga beliau sehat walafiat. Dari ayat yang sudah kita dengarkan tadi, surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya 133 dan 134. Pada ayat 133 Allah menjanjikan kepada kita surga bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Bapak Ibu, saya tanya, mau masuk surga apa enggak? Kurang semangat. Puasa harus semangat dong. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surganya entar apa sekarang? Ya entar, jangan sekarang. Kalau mau masuk surga sekarang bukan siap mati, nekat mati namanya. Bekal belum seberapa ya. Jadi ayat ini saling bersambung. Bagaimana Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata orang-orang yang bertakwa itu harus ada ciri-cirinya. Bisa kelihatan. Ciri-cirinya yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri ahli surga itu adalah orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dia lagi banyak uang, sedekah. Enggak ada uang, sedekah. Sampai dia bingung bagaimana mau sedekah, saya lagi susah. Cukup senyum aja juga bagian dari sedekah. Wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarah. Dan ini yang mau kita bahas ciri yang ketiga. Wal afina anin nas, orang yang dengan keluasan hati mau memaafkan kesalahan orang lain. Sebenarnya apa sih fungsi kita memaafkan kesalahan orang lain? Ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita memaafkan orang lain itu sama dengan kita menjernihkan pikiran. Karena pikiran kita selama ini sering suuzon, buruk sangka, negative thinking sama orang lain. Betul nggak? Tetangga baru beli mobil, kita yang puyeng. Stres, langsung dipanggil yang sebelah tetangganya. Jeng, tahu nggak sih? Ini kalau udah ibu-ibu ngomong mulutnya melintir-melintir, ini tandanya udah mau ngegosip nih. Itu tetangga yang sebelah jeng baru beli mobil, yang saya dengar-dengar sih katanya lakinya ngepet. Nah itu namanya su'uzon. Biasanya kalau suaminya tugas ngepet, yang jagain lilin di rumah siapa ibu? Apal ya? Jangan-jangan jagain lilin ini di rumah. Ini fungsi yang pertama, memaafkan, menjernihkan pikiran. Iyyakum wazan fa inna zanna akdzabul hadits. Hidup jangan sering-sering buruk sangka ibu. Dunia jadi sempit, rezeki jadi enggak berasa nikmat. Benar enggak? Yang kedua, orang yang memaafkan membersihkan hati.
hatinya jauh dari iri dan dengki. Ada seorang ulama yang bilang, orang yang paling baik di mata Allah bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling sering sedekahnya, bukan yang paling rutin zakatnya. Enggak, orang yang paling baik, orang yang paling saleh di mata Allah adalah orang yang paling bersih hatinya. Hatinya jauh dari iri dan dengki. Kita kalau nggak bisa maafin orang cuma gara-gara satu, gengsi. Betul nggak? Ustadz, saya mah kalau udah berantem sama tetangga sampai kiamat nggak saya maafin. Elah, kayak hidupnya sampai kiamat aja ya. Kita ini siapa sih Bu? Kita bukan siapa-siapa. Allah aja Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah saja pemaaf. Coba lihat, di saat kita masih banyak dosa sekarang, betul nggak? Tiap hari gibah fitnah nggak bisa lepas dari lisan kita. Ngomongin tetangga emang kerjaan tiap hari. Yang lawan sama suami, ya Allah Bu nggak lepas-lepas. Kalau di sini mah wanita-wanita solehah semua insya Allah. Ini mah lagi ngomongin orang kampung saya. Perempuan di sono rata-rata begitu. Tapi setelah saya cek sih katanya pindahan dari sini. Itu dia hati Ibu. Hati kalau udah gengsi kayaknya berat banget maafin ya. Makanya nggak tanggung-tanggung. Orang yang luaskan hatinya. Orang yang melapangkan hatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Berarti dia sedang melembutkan hatinya. Kan yang kita bawa sama Allah pas meninggal hati Bu. Betul nggak? Makanya hati-hati dengan hati. Orang kalau sudah sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Makanya punya mobil mewah jangan taruh di hati. Taruhnya di garasi. Suami dulu katanya habis nikah janji sehidup semati. Berbagi hati. Kalau udah berbagi hati, lagi-lagi sakit hati. Makanya suami yang berbagi hati jangan taruh di hati, taruhnya di garasi. Nih yang kedua, melembutkan hati kalau kita memaafkan. Belajar melembutkan hati, Allah saja maha lembut. Kita dosa sering, maksiat gak pernah berhenti-berhenti. Tapi lihat Allah masih memberikan cinta dan kasih sayangnya untuk kita semua. Jantung masih dikasih kesempatan berdetak, nadi berdenyut, mata berkedip, kaki melangkah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Hikmah yang ketiga, orang yang memaafkan melembutkan perbuatan kita. Pikiran, lisan, perbuatan. Orang yang memaafkan ketiga-tiganya dilembutkan oleh Allah. Ujung-ujungnya orang yang memaafkan dia memiliki akhlakul karimah, dan orang yang akhlakul karimah adalah orang-orang yang bertakwa. Seperti yang tadi dibacakan oleh qori kita, orang yang bertakwa Allah sudah siapkan apa? Surga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allah berikan kita istiqomah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Zaki yang kembali mengingatkan kepada kita betapa maaf ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Satu hal yang gampang diucapkan tetapi ternyata susah untuk kita lakukan. Kita memang memahami bahwa manusia di muka bumi ini mustahil tidak terjadi perseteruan. Bahkan karena hal-hal kecil mereka pun tidak berjumpa selama 5 kali lebaran. Nah ternyata bagaimanakah sesungguhnya kita mampu untuk melunakkan hati kita sehingga kita mampu atau mudah memaafkan. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita selanjutnya dengan tema yaitu bagaimanakah maaf akan mampu menciptakan perdamaian di muka bumi ini bersama Syekh Muhammad Jabir. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesia.